Mana Habib Rizik kok nggak turun? Mana Habib Bahar kok nggak turun ikut demo? Apa kami jawab? Jauh-jauh sebelum hari, jauh-jauh ya, dari awal-awal Jokowi jadi presiden, kami sudah beritahu kepada kalian. Dari 10 tahun lalu kami sudah sampaikan itu di panggung-panggung ceramah saya Habib Rizik. Kami sudah sampaikan rezim ini rezim nggak bener, rezim ini rezim otoriter, rezim ini rezim yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara dinasti dari bapak lanjut ke anak. Kami sudah sampaikan itu, tapi apa? Habib Rizik dibilang radikal, saya dibilang radikal, Habib Rizik dipenjara, saya dipenjara, dianggap melawan pemerintah. Kemarin baru kalian rasakan, terus setelah kalian rasa, kalian tanya mana Habib Bahar, mana Habib Rizik? Ini rasakan. Kita udah berjuang mati-matian buat kalian melawan pemerintah, ya, kesaliman-kesalimannya pemerintah. Kami melawan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat dan menguntungkan asing. Tapi kami dibilang radikal, kami dibilang keras, sampai kami dibicara berkali-kali, sampai saya diborgol tangan, diborgol perut, diborgol kaki, dibawa kerusakan banget. Dengan profesionalisme dan integritas yang terus dijaga untuk memastikan bahwa APBN dirancang, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Saya berharap semua kontribusi dan dedikasi ini kita bisa menyumbang untuk membangun Indonesia. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih. Sampai jauh weh. Dah ada pemadam. Weh. Ngeri pak. Weh, sampai di atapnya. Kalau mobil kita sudah bakar pak. Weh. Pak Agus, waktu itu Bapak kan juga ketua KPK, ya. Dan sekarang pimpinan KPK itu dianggap sebagai mereka yang penuh kontroversi, justru dan dijadikan sebagai alat politik kekuasaan. Maaf, ini perlu saya ungkapkan karena semuanya harus jelas, dan saya pikir baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak. Bicara pada beberapa teman sudah, tapi kepada media seperti ini belum. Mohon maaf, kenapa saya kemudian tadi di depan juga menyoroti tone of the top
keinginan Pak Jokowi itu kemudian perlu juga menjadi perhatian kita. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian Oleh? oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, dia sudah teriak, hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP, supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu, dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya, kemudian karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus, saya jalan terus. Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah Presiden, karena apa pada waktu itu mungkin Presiden merasa bahwa ini Ketua KPK diperintah Presiden kok nggak mau. Jadi ini sebuah kesaksian ya, dan fakta yang Pak Agus alami bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus IKTP Ya. yang mentersangkakan Setia Novanto waktu itu menjadi Ketua DPR. Ya, Bapak bersaksi itu ya? saya bersaksi. Saya bersaksi, dan itu memang terjadi yang sesungguhnya. Saya alami sendiri. Saya awalnya tidak cerita kepada komisioner yang lain, tapi setelah beberapa lama itu kemudian saya cerita. Apa yang Bapak jawab ke Pak Presiden ketika Bapak Presiden mengatakan hentikan soal IKTP ini? Saya bicara apa adanya aja, bahwa sprindik sudah saya keluarkan 3 minggu yang lalu, di KPK itu nggak ada SP3. Nggak mungkin saya memberhentikan itu. Yang Anda tangkap Pak Agus, yang ingin dihentikan Presiden itu adalah jangan sampai mentersangkakan Setia Novanto yang waktu itu menjadi Ketua DPR. Karena Presiden waktu itu juga nanya kepada Pak Menseknek, Pak Sarasik, sprindik itu apa toh gitu. jadi itu kejadiannya pada waktu itu. Setelah kejadian revisi undang-undang KPK kemudian menjadi perenungan saya. Oh ternyata pengen KPK itu bisa diperintah-perintah gitu. Pada waktu revisi undang-undang KPK semua orang mungkin tahu. Pengen ketemu nggak diizinkan. Bahkan bukan hanya ketemu Presiden, ketemu Menteri Kumham saja tidak diizinkan. Pimpinan KPK waktu itu. Jadi itu yang kami rasakan. Kemudian saya kemudian diajak Pak Laude Muhammad Syarif ya, ketemu dengan Menteri Kumham, tapi draftnya juga nggak ditunjukkan. Jadi sampai terakhir tuh kami nggak tahu sebetulnya yang direvisi ini apa, itu kita nggak tahu. Itu kejadian yang kami alami terakhir kami di KPK. Jadi seperti pimpinan lembaga negara pemberantasan korupsi yang kemudian terasingkan. Ya. Baik, bayangkan revisi undang-undang KPK selesai dalam waktu berapa? 12 hari, dan pimpinan KPK sama sekali nggak tahu apa yang direvisi sampai terakhir. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Cerita ini diawali pada tanggal 7 Mei 2024 ketika saya menghadiri pidato pemilu dan jalan kebudayaan yang disampaikan oleh Prof. Kristiawati di UI. Di situ saya bertemu dengan Bapak Novel Baswedan, Pak Rocky Gerung, dan tokoh-tokoh civil society lain. Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang memelopori perubahan undang-undang KPK
yang mengkerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PD Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi ketika ada hal-hal yang positif selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan. Saya menerima salah seorang menteri dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu, karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah, saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini, meskipun tanpa bukti rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi. UU tadi tidak ada niatan dari pasukan menyatakan bahwa UU tersebut Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah, itu aja. penjelasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu itu. Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Apa? Masa sudah menggodkan hal yang kecil, pilihan Pak. Ini beneran kecil. Logika kita pakai. Baru tahun 2019 masuk prolegnas, karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju, sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna atas inisiatif DPR. Itu kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya Presiden kalau tidak move on dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar. Bukan itu, kamu dilihat itu, dicek. Berarti dia nggak pernah belajar dari kesalahan-kesalahan dia dong? Oh, dia belajar untuk lebih sering menyalahkan orang lain. Oke. Nah, di sini benar-benar dia saling. Sebenarnya di posisi tertentu dia baik banget. Dia akan menjadi leader yang sangat baik karena satu, egosentris. Jadi kalau dia udah bilang A, ya harus A. Mau orang lain ngomong apapun, kata dia nggak cukup baik karena ide dia yang paling baik. Oke. Perfeksionis juga tuh, saya juga. Perfeksionisnya di level yang menyusahkan orang lain. Membuat hidup orang lain perfectly masalah. Gitu. Yang kedua nggak punya empati. Ya, yang ketiga playing victim. Selalu ngerasa kayak gue adalah korban. Nah, padahal dia yang bikin masalahnya. Berarti dia nggak pernah belajar dari kesalahan-kesalahan dia dong? Oh, dia belajar untuk lebih sering menyalahkan orang lain. Oke. Tidak ada yang penting bagi rasa.
negara Cina, ada parlemen di beda KTP, dengan para pemuda kita sama-sama negara Cina, dibakar dalam kaca, tidak beda yang penting bagi rasa. Orang Cina, pakai kacamata, hai kecil negara kecil satu kepala muda, negara Cina, ada parlemen di beda KTP, dengan para pemuda kita sama-sama negara Cina, dibakar dalam kaca, tidak beda yang penting bagi rasa. Orang Cina, pakai kacamata, hai kecil negara kecil satu kepala muda, negara Cina, ada parlemen di beda KTP, dengan para pemuda kita sama-sama negara Cina, dibakar dalam kaca, tidak beda yang penting bagi rasa. Orang Cina, pakai kacamata, hai kecil negara kecil satu kepala muda, negara Cina, ada parlemen di beda KTP, dengan para pemuda kita sama-sama negara Cina, dibakar dalam kaca, tidak beda yang penting bagi rasa. Orang Cina, pakai kacamata, hai kecil negara kecil satu kepala muda, negara Cina, ada parlemen di beda KTP, dengan para pemuda kita sama-sama negara Cina, dibakar dalam kaca, tidak beda yang penting bagi rasa. Orang Cina. Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa bunga. 20 juta setiap bulan gratis. Itu baru pertambangan, belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian, apalagi gilanya. Habis bos, mobil terbakar 2. Bos terbakar juga bos. Bos terbakar bos, habis. Bos terbakar bos. Ya Allah, berulang. DPRD Kota Makassar terbakar. Halaman gedung DPRD Kota Makassar terbakar. Dibakar oleh massa. Makassar menyala. DPRD Kota Makassar terbakar. DPRD Kota Makassar terbakar. Halaman DPRD Kota Makassar dibakar oleh massa. Hancur motor pak. Hancur motor. Ya motor pun CRS. DPRD Kota Makassar terbakar. Dan sudah gua bilang Makassar menyala. Hancur mobil yang ada di halaman DPRD
Bagaimana? Puas? Lihat apa yang sedang terjadi. Makassar membara. Gedung DPRD-nya kini hanya tersisa puing dan arang. 3-4 nyawa melayang. Bukan karena peperangan melawan musuh, tapi karena kita sendiri yang membakar rumah kita. Tumbalnya saudara kita. Jakarta semakin bergejolak. Senen menjadi ladang penjarahan. Toko-toko dijebol, barang-barang diangkut tanpa ampun. Gas air mata bercampur dengan jerit ketakutan rakyat. Bandung, Medan, Surabaya, Yogyakarta, Bengkulu, dan daerah-daerah lainnya semuanya menyala dengan api dan amarah. Saudaraku, bukankah ini yang diinginkan para provokator itu? Inilah tujuan dari akun-akun anonim yang setiap hari menebar kebencian dan hasutan di media sosial. Mereka ingin kita marah buta. Mereka ingin kita kehilangan akal sehat kita. Mereka ingin bangsa ini hancur dari dalam. Dan harus kita akui, mereka berhasil. Mereka berhasil mengubah suara hati rakyat menjadi bara kerusuhan. Kita menuntut keadilan, kita menuntut kesejahteraan. Tapi apa yang kita lakukan sekarang? Kita justru memberi mereka kemenangan. Kita membakar fasilitas kita sendiri, kita menghancurkan ruang hidup kita sendiri. Kita menjarah toko tetangga kita sendiri. Dan akhirnya, kitalah yang akan paling merasakan pedihnya akibat perbuatan kita sendiri. Percaya atau tidak, investor sudah melihat semua ini. Mereka yang tadinya siap menanam modal, menciptakan pekerjaan, kini mungkin berpikir ulang. Bahkan mungkin sudah ada yang bersiap angkat kaki. Apa artinya? Lapangan kerja kita akan semakin sempit, ekonomi akan semakin terpuruk, dan jangan kaget bila PHK massal segera menyusul. Ini bukan ancaman, ini kenyataan pahit yang akan kita telan jika situasi ini terus dibiarkan. Sadarlah, jangan biarkan kita jadi pion dalam permainan orang-orang yang bersembunyi di balik layar. Mereka menyalakan api, tetapi kitalah yang terbakar. Mereka meniupkan provokasi, tapi kitalah yang kehilangan masa depan. Kita sedang dipaksa saling menyakiti, sementara mereka bertepuk tangan di kejauhan. Hari ini kita harus berani berkata, cukup. Kita boleh marah, kita boleh menuntut hak, tapi jangan sampai kita hancurkan diri kita sendiri. Karena bila bangsa ini runtuh, yang paling menderita bukanlah mereka, melainkan kita, rakyat biasa yang hanya ingin hidup layak dan tenang. Dan kepada pemerintah, para pejabat publik, kami titip harapan. Jangan hanya hadir dengan gas air mata dan barikade aparat. Hadirlah dengan langkah yang menenangkan, bukan menakutkan. Kami tahu, kalian pasti bingung harus berdialog dengan siapa, karena gerakan ini tidak jelas siapa yang mewakili siapa. Masing-masing datang dengan kemarahannya. Jaga fasilitas publik kita dengan tegas, tetapi tetap manusiawi. Tindak para provokator digital dan penyusup lapangan tanpa ampun. Dan yang terpenting, tunjukkan bahwa kebijakan negara benar-benar berpihak kepada rakyat kecil, agar keresahan tidak lagi menjadi bara yang mudah disulut. Dan satu lagi, perbaiki komunikasi publik kalian. Jaga diksi, jaga kata-kata, jangan sampai menyakiti hati rakyat lagi. Saudaraku, bangsa ini masih punya harapan. Selama kita mau menahan diri, selama pemerintah mau hadir dengan hati, kita bisa keluar dari kegelapan ini. Thank you.